buset, belum lulus udah minta nikah. Dan fun fact-nya nikah di umur 19. Mikir dari cowok tuh dilihatnya malah dari sikap nanti memperlakukan aku kayak gimana gitu, lebih ke mental dia kayak gimana. Kalau ada yang mentalnya belum siap kan pasti kayak marah-marah lah atau suka KDRT, itu kan karena mental dia kan terganggu ya. Jika kamu ingin kaya, maka carilah di dalam pernikahan. Nah, ini kan menarik ya. Kira-kira sebenarnya dengan menikah tuh ya bisa kaya emang, Mas? Bisa sih, Mas. Halo, balik lagi di Warung Pojok Milenial Podcast. Bareng saya Eko Deni, Asnana. Princess Melanda Gunanti. waduh, dan ada narasumber kita Mas Ari. Jadi Mel, ceritanya Mas Ari itu salah satu orang yang berani nikah muda. Wow. Jadi yang paling menariknya adalah Mas Ari pernah nulis caption di Instagram, jika kamu ingin kaya, maka carilah di dalam pernikahan. Nah, ini kan menarik ya. Kira-kira sebenarnya dengan menikah tuh ya bisa kaya emang, Mas? Bisa sih, Mas. Kita contoh kecilnya aja, Mas, ya, dari kehidupan orang tua kita dulu. Memang orang tua kita tuh kan nggak punya apa-apa ya. Hal kecilnya mereka kayak sendok, selas, terusan piring. Padahal pas sebelum menikah kita juga bisa kan beli itu. Tapi ya mereka bisa beli alat-alat rumah tangga ketika menikah gitu. Seperti itu. Terusan yang aku alami kayak orang-orang yang sudah punya kendaraan, udah punya rumah, dan mayoritas itu mereka setelah menikah, bukan sebelum menikah gitu kan. Dan tentunya pas aku ngeyakinin hal seperti itu, aku juga ngerasain kan sekarang gitu kan, apa yang aku rasain sebelum dan setelah menikah. Mas Denny juga bisa ngeliat lah kondisi aku, ya alhamdulillah cukup gitu buat makan sehari-hari kayak gitu sih, Mas Denny. Oke, jadi Mas Ari ini juga salah satu pendiri dari salah satu brand fashion muslim, Iya, Mas ya. Mosped ID. Mosped ID, terus juga dia punya komunitas bola namanya Mosped Football Club ya, Mas ya. Betul soalnya. Terus juga Mas Ari ini nikah muda, Mel. Umur berapa tuh, Mas? Kalau boleh tahu? Umur 19 tahun, habis lulus sekolah. Minta nikah tuh sebelum ini, Mas, sebelum lulus sekolah udah minta nikah. Ya Allah. Iya. Seminggu lagi mau UN. Saya belum minta nikah. Iya. Minta hadiah ya, motor. Minta nikah. Bos. Ya itu dimarahin. Tahu gitu mah nggak usah sekolah lagi gitu. Mending langsung nikah, kata sama orang tua sama kakak tuh kayak gitu. Nah, waktu itu izin ke orang tua gimana? Ya gitu ngomong aja. Kita kan masih anak sekolah polos aja gitu. Kayak sedari dulu tuh aku memang hidupnya udah kayak mandiri gitu. Hampir semua pekerjaan wanita dikerjakan sama saya. Cuman yang namanya laki-laki kan basicnya nggak ke situ ya. Ada titik di mana jenuh gitu. Akhirnya pengen banget ngerasain kasih sayang seorang perempuan gitu kan. Apalagi ditinggal seusia dini dari umur berapa ya? 7 tahun sama ibu tuh. Dari situ saya mulai mandiri sampai nggak pernah kayak ngerasain tulusnya kasih sayang seorang perempuan tuh. Makanya aku cari perempuan lain dengan cara menikah gitu kan. Gitu, Mel. Cari perempuan lain dengan cara menikah ya, bukan cara bukan. Tidak ada wanita yang tulus menyayangi kita selain istrinya gitu kan. Betul. Jadi bukan nyari wanita lain di Tinder, di Khawatir, Mas. Itu khawatir, Mas ya? Ya, khawatir saya begitu. Apalagi laki-laki kan besar ya, sama hal demikian nafsunya kita. Nah, kan lu sebagai Gen Z ya? Iya. Gen Z kan lagi ngetren banget nih, marriage is scary. Menikah itu menakutkan. Kayak pasti waktu itu ada hashtag mending gak usah nikah. Aku berpikirnya kayak gitu, mending gak usah nikah. Mending gak usah nikah. Kan menakutkan, dari banyak kasus-kasus yang muncul tuh, selingkuh lah, digebukin lah, apa KDRT. Iya, jadi kan takut buat nikah nih gitu. Nah, kalau dibayangkan kamu tuh nikah muda seperti apa, Mel? Kayak kalau nikah tuh yang pikir aku tuh siap mental, siap materi, pokoknya harus siap semua baru boleh nikah. Nah, Kalau pikiran aku. Berarti Mas Ari dari 19 tahun. Betul. Berarti kalau secara finansial sama secara mental gimana tuh, Mas? Kalau finansial saya kurang, cuman lebih ke mental. Karena kenapa kita kebanyakan orang takut nikah muda?
tergantung circle sih Mas. Sedari dulu aku tuh suka bergaul dengan bapak-bapak yang udah punya anak, udah punya istri gitu. Jadi ketika sedari SMP aku kan sudah mulai kayak memperdalami agama gitu ya. Kayak ngelihat mereka berangkat pengajian bareng, kok hati aku jadi kepengen gitu, enak banget ternyata yang nikah tuh seromantis itu gitu kan. Terus kita bisa makan di luar, karena aku dari SMP kelas 3 sudah nggak mulai deket sama cewek, nggak berpacaran, jadi rasa ingin menikah tuh besar banget gitu kan. Dan terus aku kayak dikasih motivasi sama bapak-bapak gitu, nikah tuh indah loh, kita bisa menyempurnakan separuh agama kita gitu kan. Banyak orang yang rajin sholat, udah haji tapi belum sempurna karena itu belum menikah. Dengan menikah kita bisa menyempurnakan separuh agama kita gitu sih Mas. Berarti dan teman juga kita tuh harus milih-milih karena teman itu berpengaruh. Temannya baik kita juga baik, temannya penakut nikah kita juga bakal kena imbasnya gitu kan. Iya, tapi kan kalau di tren anak muda zaman sekarang kan bukan hanya memilih teman ya, tapi bisa memfilter media sosial ya. Apalagi di X itu banyak banget tuh komunitas marah-marah terkait tentang KDRT, perselingkuhan, cowok yang belum siap finansial. Bahkan data terbaru tuh bilang kan kalau kaum atau masyarakat sekarang itu angka pernikahannya menurun. Betul. Gara-gara banyak cowok yang masih belum mapan. Dan cewek yang lebih cenderung stabil karirnya. Betul. Kebalik ya. Pertanyaannya adalah, emang waktu itu calon istri nggak nanya tentang bibit-bibit bobot? Sebenarnya aku sempet nggak diterima sama keluarga. Oh serius? Iya. Cuman karena semangatnya calon pengantin ini, saya dan istri itu, akhirnya mereka ya udahlah gitu. Toh mereka kan sudah saling suka, saling mau. Akhirnya mereka yang merestui kita gitu kan. Ya. Dulu juga aku pas masih sekolah tuh sama nggak disetujuin, sampai aku ngomong kasar sih ke kakak. Udah, saya nggak bakal minta uang sepeser pun sama kalian. Aku tuh cuman minta ridho orang tua. Udah, nikah berapa sih modalnya? Gayanya tuh gitu. Padahal uang cuman punya 4 juta. Modal nekat. Tapi dengan prinsip saya yang tegas gitu kan, saya tuh punya niat baik gitu, saya pengen nikah, saya itu bukan lewat jalur cepat gitu, kita pengen ibadah, sama-sama pengen niat baik, masa dipersulit? Apa bapak lebih seneng punya anak yang setiap hari bawa anaknya orang? Itu kan nama buruk juga buat bapak. Ini saya nikah, masa nggak dibolehin? Akhirnya di intro dari jam 8:30 sampai 10:30 tuh Mas. Saya marah juga gitu kan. Kok bisa, sedangkan anak-anak yang istilahnya ya jalur cepat gitu Mas ya. Dia detik itu, hari itu, jam itu juga bisa. Daripada malu gitu ya. Sekarang sih izin gitu dengan baik-baik. Akhirnya mungkin berat hati mereka mengiyakan. Dan ujung-ujungnya sih orang tua tetap ngebantu Mas, meskipun nggak besar gitu. Berarti setelah menikah dan kehidupan saya berubah 90 derajat, mereka baru, oh iya juga ternyata apa yang Ari omongin dulu tuh bener juga yang harusnya ketika ada anak, contoh kita udah jadi orang tua, jangan dilarang. Mungkin udah takdir dia, mungkin itu udah pilihan dia. Bedakan masa muda kita dengan masa muda dia. Jadi orang tuh punya cerita masing-masing Mas. Jangan pernah memaksakan anak gitu tuh. Nah, banyak yang bercerita di media sosial kalau faktor untuk dapat restu dari seorang calon mertua adalah terkait tentang kesiapan materi, pekerjaan. Mental, pekerjaan. Tapi yang harus dipersiapkan lagi sebelum adalah kesamaan visi misi antara pasangan dong. Nah, balik lagi. Lu sebagai cewek kan Mel? Yang dilihat dari cowok sebelum dia memutuskan untuk nikah sama kamu apa Mel? Lebih ke sifat sih. Aku tuh takutnya bukan ke takut materi ya. Takut materi kan katanya rezeki datang sendiri. Tapi lebih takut ke sifat. Katanya sifat 100% tuh kelihatan pas udah menikah gitu. Pas udah jadi suami istri gitu. Dan itu takutnya tidak sesuai ekspektasi aku gitu. Kayak misalnya ada hal-hal kecil yang waktu kita jalanin sebelum menikah, kayak aku udah gak srek nih gitu. Aku udah kayaknya bisa mikir ke depannya bakalan kayak gini nih. Jadi aku takut berpikirnya tuh langsung buruk tuh. Gak mikir, bisa berubah gitu, enggak. Jadi mikir langsung buruk gitu. Dan menduga-duganya tuh kayak buruk-buruk itu persepsi mungkin ya. Jadi begitu, aku kayak mikir dari cowok tuh dilihatnya malah dari sikap nanti memperlakukan aku kayak gimana gitu. Lebih ke mental dia kayak gimana. Kalau ada yang mentalnya
belum siap kan pasti kayak marah-marah lah atau suka KDRT itu kan karena mental dia kan terganggu ya. Ya begitu, aku lebih takut ke belum siap mental daripada belum siap Oke, materi. berarti kan bisa dibilang ini adalah girls problem. Yes. Karena pada hakikatnya cewek itu emang lesnya ribet ya. Iya. Dalam menentukan sayang, kita mau makan apa itu lama. Terus Apalagi untuk nikah dong. Waktu itu calon istri seperti apa Mas untuk jadi satu visi dan misi untuk bisa nikah? Kita sama istri tuh dulu sama-sama udah tahu ilmu, terus udah sama-sama paham agama juga, jadi kita nggak khawatir hal itu gitu. Karena yang namanya hidup kita tuh ada pedomannya gitu. Apapun masalahnya pasti ada solusinya. Jadi tergantung kitanya. Pas dulu memang keyakinan kita sama sih Mas, kayak tadi gitu. Kalau kita bakal nikah tuh kayak bakal jadi kaya, terusan urusan jadi dipermudah. Dari hal rezeki juga yang tadinya saya sendiri, karena saya nikah dengan orang lain, ngebawa rezeki buat saya juga. Apalagi kita sudah punya anak. Meskipun anak-anak udah nggak, masih kecil istilahnya, belum kerja, istri di rumah. Itu tuh rezeki mereka tuh ada di kita gitu. Oke, berarti emang Udah yakin lah yakin kalau dulu ya. Masalah anak sekarang tuh banyak yang yakin tapi dianya apa ya? takut. Oh iya. Nggak yakin teman gitu sama ya. berita. Oh. Teman sama berita kan. Iya makanya Iya. itu kan kayak pusing lah. Iya. Jadi masalahnya problemnya belum ada yang meyakinkan ya berarti. Itu Kalau dia. kebetulan dari tadi aku tuh salfok sama bajunya Mas Ari. Heeh. Tulisannya Mospet gitu kan. Terus dari tadi kan kayak disebut-sebut terus kan sama Mas ini Mospet. Nah Mospet itu kan klub bola tadi namanya Mospet. Terus usaha Mospet. Nah aku mau tahu Mospet itu dari mana sih, atau ada sangkut pautnya sama keluarga atau istri? Kalau Mosped itu nama asalnya ya, itu singkatan awalnya dari Muslimpedia. Itu tuh waktu SMA aku jualan berbagai kebutuhan Muslim. Yang kita di sana jual tuh kayak parfum, terusan gamis, baju koko. Ternyata pas aku pengen pasang haki di tahun 2020, itu sempat tertolak karena ada kata pedianya tuh Mas ya. Oke. Akhirnya kita itu harus mempersingkat kata itu jadi Mospet, seperti itu. Jadi ini tuh ada sebelum nikah berarti ya? Iya, sebelum menikah udah. Cuman berkembangnya setelah menikah. Oh. Berarti bener ya? Bener. Betul. Kalau Makanya mau saya percaya tulis diri. itu tuh karena memang apa yang saya dapat dari kajian terus aku terapin bener juga gitu. bener juga. Langsung kaya ya? Langsung kaya. Langsung kaya karena nikah. Berarti pencariannya itu ada ya? Ada ya? Ada ya. Langsung kaya kayak gitu. Nah terus tadi kalau jualannya tadi berarti masih sampai sekarang masih jualan parfum Enggak, kalau sekarang udah fokus lebih ke busana muslim pria, pria doang? tapi lebih ke modern gitu. Yang kita kenal baju koko dulu kan cuman bordir gitu. Nah sekarang enggak, kita bisa dipakai buat harian, buat kerja gitu. Buat kerja. Iya. Jadi kayak Baju koko, semacamnya baju fashion muslim ya, Iya, kemeja. bisa dibilang apa kemeja, tapi apa ketika kamu pakai untuk jalan-jalan, hangout atau Itu pengen tuh Tetap kece biar waktu badai itu nggak ya? bikin malu-maluin gitu. Oh, emang tuh- selama ini malu-maluin Iya ya? kan gitu, kita masa pakai baju koko ke mall gitu kan, pakai sarungan, pakai peci hitam miring dikit, kayak santri. Dikit lagi. Nah, Mospet enggak. Kalau Mospet itu cuttingannya slim fit, terus modelnya juga up to date gitu. Kita juga pernah kok dari kalangan Chinese pesen karena ngelihat modelnya cakep-cakep mah gitu. Kayak nggak ngeliatin itu tuh baju muslim. Baju koko gitu, baju muslim. Dan yang paling menariknya adalah selain tadi ada fashion muslim ya, kan ada komunitas bolanya. Udah ada Iko Uwais, Iya. udah ada legendnya Persib yaitu Atep Betul. yang udah pernah gabung. Nah itu gimana ceritanya Mas? Kok bisa nge-guide let's say selebritis kayak semacam itu untuk bermain dan bergabung bersama Mospet? Sebenarnya saya lebih ke branding Mas. Awalnya kalau kita ngehubungin mereka langsung lewat DM, itu biasanya mahal, ada tarif, ada manajemen. Aku melihat di sepak bola itu kita bisa lebih dekat, kayak interaktif bersama mereka gitu. Karena mereka hobinya di sepak bola kan. Akhirnya aku masuk di satu circle mereka di sepak bola, yang dimana aku megang satu kata kunci orang lah, istilahnya orang yang sangat berpengaruh di situ. Ada namanya Rifki Al-Habsyi, pemain sinetron. Aku dekat sama dia, aku minta link-link gitu kan, Bang, aku minta kenalan dong sama dia gitu kan buat main Mospet.
ujungnya mah buat personal branding si Mospet ini sama saya gitu, supaya Mospet lebih dikenal ya, biar bisa sampai ke kalangan artis gitu. Berarti sampai sekarangnya udah siapa aja Mas? Udah ada Atet, udah ada Iko Uwais. Udah banyak sih kita, gitarisnya siapa? Ungu tuh siapa sih namanya? Oh, ini Eko. Oh bukan. Enda. Enda Ungu juga pernah. Kita juga kayak Ustadz ini siapa? Ustadz yang jamaah. Oh jamaah. Siapa? Ustadz Maulana. Jamaah. Muter gitu tuh. Ustadz Maulana. Berarti dengan berkomunitas di sepak bola itu sudah bisa menjangkau Secara tidak langsung kita branding ya. Dan aku nggak ngasih uang spesial ke Mas. Oh seriusan? Gratis free. Wow. Dan aku juga makanya suka bola karena dari situ aku bisa lebih dikenal, personal brandingnya lebih kenceng, dekat dengan artis, pemain sepak bola gitu kan. Ketika nge-DM siapapun jadinya lebih fast respon gitu ya. Oh ini nih Ari Mospet nih. Betul ya. Mungkin dibandingin apa dulu kita nge-DM apa siapa lu gitu ya. Nah, ternyata personal branding itu penting banget gitu buat kita semua, nggak cuman yang pelaku usaha aja gitu. Nah, berarti kan kalau bermain bola pasti harus ada izin dari istri dong. Betul. Itu gimana izinnya? Sudah saling ngerti sih Mas. Yang penting hak dan kewajiban saya itu nggak kurang gitu. Dan itu juga kebutuhan saya untuk memperlancar rezeki, karena kan kamu dikasih nafkah lewat usaha saya gitu, lewat Mospet, dan ini juga aset supaya Mospet bisa lebih dikenal. Pengennya saya itu Mospet nggak cuma sekarang, tapi 10 tahun yang akan datang tetap seperti ini, syukur-syukur lebih berkembang gitu. Oke, berarti di balik selain tadi di Sama awal edukasi juga, kan? ya cewek itu ribet gara-gara punya banyak syarat bla bla bla, tapi sebenarnya cewek itu simple ya. Simple. Yes. Yang penting Pemimpinnya nafkahnya bagus, ya udah gitu ya. Mau Mengerti. main di luar kota gitu kan. Ya kan, karena kan zaman sekarang tuh ada kekhawatiran dari cewek itu biasa kalau ketika kita main di luar kota Overthinking. itu overthinking, nanti bakal ketemu sama cewek lain nggak ya, bakal buka aplikasi nggak ya. Berarti ini bisa dikatakan circle sepak bolanya bagus ya, sampai-sampai seorang istri pun tidak overthinking dong sama apa yang dijalankan Mas Ari, misalnya lagi main bola di luar. Iya. Yang dikomunikasikan di awal sama istri itu seperti apa? Misalkan kita pengen izin main bola di luar kota gitu ya. Simpel aja sih aku. Kayak, mah besok aku mau ke sini ya, ke Bandung gitu. Oke, gitu. Karena aku biasa keluar kota juga, terus nggak macem-macem kan. Jadi istri tuh percaya. Trust isu. Iya, jadi kalau cowok zaman sekarang gimana? Ngomongnya gini, kelakuannya begini. Aku nggak gitu lagi. Beberapa saat kemudian sama terulang. Jadi itu sih sebenarnya, nih cowok-cowok tuh denger ya. Contoh lah ya, contoh. Jadi kita sebenarnya nggak ribet, nggak uring-uringan juga gimana gitu ya. Kalau misalnya emang diyakinkan ya, dikasih kepercayaan gitu, kepercayaannya dijaga, itu nggak ribet. Dan nggak ada, oh ya ketahuan nih. Jadi mainnya yang rapi. Gimana? Mel, Iya. Taurin dulu. Mau makan berapa nasi? Satu aja Mbak. Satu aja. Iya. Mas minumnya apa Mas? Gemeter. Biasanya yang lainnya istrinya. Minumnya apa Mas? Minumnya apa nih Mas yang enak? Enak semua Mas. Cuma ini mereka nggak ada ya. Iya, paham. Mau yang mana? Yang ini aja deh, yang segar jeruk. Yang segar. Oke, itu jajanannya tuh Mas. Jajanannya milih sendiri apa gimana? Milih sendiri boleh. Deketin aja Mas. Biasanya aku nggak suka ngemil ini, bingung. Coba saya. Menarik kan kitchen. Ini jadi mengingatkan saya pada tahun 2018 ini pernah jualan asongan juga. Oh pernah? Iya. Di bis juga? Iya di bis. Naik turun jalan. 2018 pada saat itu berarti umur berapa? Masih SMK. Kelas 2 mungkin ya. Kelas 2? Kelas 2. Soalnya lulusan 2019 sih. Oh. Pantesan ya minta nikah. Orang udah siap gitu kan. Udah kemana kesana kemari. Berarti gitu. Siap kosong. Berarti gimana ceritanya Mas sampai akhirnya bisa dagang, jadi pedagang asongan gitu? Ya karena
terpaksa mungkin Mas ya, mungkin ekonomi juga dari dulu kita bukan orang yang kecukupan gitu, jadi kita mau nggak mau harus ya fighter gitu tuh. Oh, Dan Berjuang. Tahan banting, tahan Love yang halu. mau apa nih Mas? ya karena bagi kebanyakan cowok kan kalau pengen Keluar dagang ini artis doang. kan malu kan Mas ya. terutama mental dulu. Mental dulu kan kayak nanti dicengin sama teman-teman gara-gara dagangnya asongan nih, bau badannya, ya kan? Salah satu keluarga istri nggak setuju karena saya tuh ngirim foto yang sambil bawa asongan. Menurut saya itu hal yang fantastis gitu. Karena mau gitu ya. Laki-laki mau menunjukkan jadi dirinya, nggak malu-malu gitu. Kadang ada yang pas ke rumahnya bawa mobil, tahu-taunya pas nikah sengsaranya minta ampun, kan ada gitu. Banyak. Banyak. Mobilnya sewa ya. Iya. Padahal cuma rental mobil sehari 300.000 kan. Iya, iya. Iya kan, itu merasa tertipu sih sebenarnya. Tapi Mangga. sebenarnya orang tua cewek juga bukan matre apa gimana gitu ya. Ini kayak pandangan orang biasanya kayak matre jadi begitu gitu, nggak setuju gitu. Itu sebenarnya kayak mau menjamin anaknya tuh di kehidupan Baik-baik aja selanjutnya ya. tuh enak gitu tuh. Jadi jangan berpikir tuh kayak orang tua cewek tuh matre maunya A B C D gitu. Padahal sih cowok tuh diterima ke keluarga cewek tuh sebenarnya gampang. Sama Caranya. cewek. gampang tau, nggak perlu cara-caranya. Emang cowok tuh ya? lebih mudah untuk dibawa ke keluarga cewek. Kalau misalnya ceweknya tuh bisa menjaga nama baik cowoknya gitu. Bisa ceritain sifat baikmu yang orang tahu itu karanganku. Waduh, bernadia banget. Begitu. Kamu kalau cowok belum tentu bisa. Bener juga sih. Berarti sepengalaman Mas Ari dalam apa ya? Bahtera rumah tangga ya. Kan, iya dong, pasti nggak mulus-mulus aja dong. Pasti Jelas. ada rintangannya. Rintangan terbesar sampai sekarang ini apa? Karena nikah muda saya yakin banyak banget nih. Iya. Batunya, terjalnya seperti apa? Yang paling bener-bener sampai kepikiran itu apa? Selain terkait karena mungkin faktor apa ya? Namanya pengusaha pasti ada daunnya lah. Iya. Yang paling bikin Mas Ari sampai pusing dalam pernikahan apa? Sejauh ini sih belum ada sih. Sejauh ini belum ada. Paling yang ada ya istri kan. Kayak seperti apa contohnya? Kayak ya laki-laki gimana sih ketika udah mendapatkan ekonomi yang cukup gitu kan. Hal-hal seperti itu. Kekhawatiran. Iya, kalau dari laki-laki sih enggak. Karena emang saya udah niat nggak bakal kayak ninggalin istri pertama gitu kan. Meskipun ada masalah apapun gitu. Bukan prinsip saya ya, kayak dikit-dikit pisah, dikit-dikit pisah. Kalau ada masalah saya pengennya lebih baik diselesaikan di rumah tangga. Nah itu dia soalnya banyak banget anak zaman sekarang ya. Nah kuncinya aku dulu gini, ketika lagi emang bertengkar nggak baik-baik aja, kebanyakan kita laki-laki kan simple. Perempuan izin keluar, pengen nenangin diri kan awalnya. Betul. Untuk mindset saya nggak khawatir akan memperbesar masalahnya. Karena yang niatnya pengen curhat, taunya keluarga, bapak, kakak, malah ngompor-ngomporin. Iya. Jadi saya ketika lagi marahan, tutup semua rumah, kunci saya ambil, kalau mau diselesain sekarang, nggak usah keluar gitu. Sok mau ngomong apapun saya terima. Biasanya kalau Jadi mau gini-gini istri, terima. Karena memang sumbernya di masalah barangkali, di suami barangkali gitu. biasa kalau udah berantem begini nih happy ending. Amin, mudah-mudahan. Biasanya ya. Yang sudah menikah pasti tahu lah happy ending itu apa. By the way, mungkin ada yang mau disampaikan dari Mas Ari buat orang-orang yang kayaknya takut banget sama nikah muda nih. Ya karena tadi buset belum lulus udah minta nikah. Dan fun fact-nya nikah di umur 19. Dan sekarang sudah Sekarang umur berapa? Iya. Baru 24. 24, berarti udah 5 tahun lah ya. Kira-kira yang mau disampaikan sama anak muda zaman sekarang yang Mas Ari berarti Gen Z juga ya? Gen Z ya? Iya kan? Iya. Klien 2000 ya? Nggak ngerti zodiak itu tuh. Lahir tahun berapa? 2000. 2000 bener Gen Z ya. Nah, untuk Gen Z yang takut sama nikah muda dari Mas Ari apa? Kalau dari saya sendiri sih buat kalian perbaiki circle-nya, kemudian perbanyak ilmu tentang pernikahannya supaya ketika mau menikah kalian nggak tergelincir gitu. Karena yang aku tahu lebih ke agama ya, iblis itu bakal dikasih penghargaan tertinggi ketika apa? Ketika sudah
mencerai-beraikan pasangan antara suami dan istri. Yang sudah sah ya. Iya, iblis ketika sudah kayak merayu orang buat ngebunuh orang, buat bermaksud itu biasa aja. Justru tahta dan mahkota terbesar itu sih menceraikan suami istri. Jadi sebelum menikah kalian juga harus siap ilmu yang tentunya basic kita adalah di ilmu agama sih. Itu yang menjadi patokan. Oke, keren banget teman Mas Ari. By the way, thank you so much Mas Ari udah main di Warung Batik Millennials ya. Sama-sama Mas. Silakan nasi jampangnya dihabisin, minumannya dihabisin, dan jangan lupa buat follow Instagram, X-nya kita, TikTok kita, atau klik website, subscribe YouTube-nya di DV Pro Media. Saya Gudeni. Nanda Gunanti. Dan Mas pamit Ari undur diri. dan saya Kodini pamit ya. Iya. Mas Arinya jangan lupa dong. Ya ampun. Ya ampun, pokoknya sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye.